Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apio, edisi hari Senin, tanggal 23 Februari 2026, dalam masa Prapaskah yang pertama. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau menghendaki kami untuk berbuat yang adil dan benar. Semoga puasa dan pantang dalam masa Prapaskah ini kami wujudkan dalam cinta kasih kepada sesama. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Yesus berkata kepada murid-muridnya, apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaan dan semua malaikat datang bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Lalu raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu beri aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu merawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang yang benar itu akan bertanya kepadanya, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau? Maka raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyalah dari hadapanku, hai orang-orang terkutuk, enyalah ke dalam api yang kekal, yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan bertanya kepadanya, Tuhan, bila manakah kami lihat Engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku.
dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar masuk ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, memasuki pekan pertama masa Prapaskah, gereja langsung mengarahkan pandangan kita kepada tujuan akhir hidup manusia, perjumpaan dengan Tuhan dalam penghakiman kasih. Sabda Tuhan hari ini bukan dimaksudkan untuk menakut-nakuti kita, tetapi untuk menyadarkan dan membimbing kita tentang bagaimana iman harus dihidupi secara nyata. Yesus menggambarkan dirinya sebagai Raja yang datang dalam kemuliaan. Yang mengejutkan, kriteria penghakiman bukanlah seberapa banyak doa yang kita ucapkan atau ritual yang kita jalankan, melainkan seberapa jauh kasih itu kita wujudkan dalam tindakan nyata kepada sesama. Yesus bersabda, apapun yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Yesus mengidentifikasi dirinya dengan orang lapar, haus, asing, telanjang, sakit, dan di penjara. Ini mengubah cara pandang kita. Melayani sesama bukan sekedar tindakan sosial, melainkan perjumpaan langsung dengan Kristus. Dalam konteks hidup kita di zaman sekarang, mereka yang paling hina bisa berupa orang-orang miskin, orang sakit, lansia yang kesepian, anak-anak yang kurang perhatian, atau siapapun yang terpinggirkan oleh sesama dalam kehidupan bersama. Dalam Injil hari ini, baik yang menerima upah maupun yang ditolak sama-sama terkejut. Yang berbuat baik tidak sadar bahwa mereka melayani Kristus. Yang mengabaikan tidak sadar bahwa mereka menolak Kristus. Yesus mengingatkan kita bahwa iman sejati seringkali bekerja secara sederhana dan tanpa pamrih. Kasih yang sejati tidak mencari pengakuan, tetapi mengalir dari hati yang digerakkan oleh belas kasih. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, puasa dan pantang dalam masa Prapaskah tidak boleh berhenti pada diri sendiri. Pengorbanan yang kita lakukan harus membuka mata dan hati terhadap penderitaan orang lain. Prapaskah adalah waktu untuk bertanya kepada diri kita masing-masing. Siapa yang lapar akan perhatian dan kasih di sekitarku? Kepada siapa Tuhan memanggil aku untuk hadir dan peduli? Penghakiman terakhir tidak hanya terjadi di akhir zaman, tetapi dimulai dari pilihan-pilihan kecil setiap hari. Peduli atau acuh, berbagi atau menutup diri, mendekat atau menjauh. Yesus menegaskan bahwa kasih tidak pernah netral. Ia selalu menyelamatkan atau mengabaikan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, hari Senin dalam masa Prapaskah pertama mengajak kita memahami bahwa jalan menuju Allah selalu melewati sesama. Tuhan tidak menunggu kita melakukan hal besar, tetapi mengundang kita setia dalam kasih yang sederhana dan nyata. Maka semoga selama masa Prapaskah ini kita semakin peka melihat Kristus dalam diri mereka yang paling membutuhkan perhatian. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mari kita akhiri renungan pagi kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau menghadirkan putramu dalam diri mereka yang kecil dan menderita. Bukalah mata hati kami agar mampu mengenal wajah Kristus dalam diri sesama yang kami jumpai setiap hari. Kuatkanlah seluruh umat-Mu, mereka yang lapar dan haus akan keadilan, mereka yang sakit dan kesepian, serta mereka yang rindu akan kasih dan pengharapan.
Semoga masa Prapaskah ini iman kami berbuah dalam kasih yang nyata, dan hidup kami menjadi kesaksian akan kemurahan hati-Mu. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Para saudara dan saudariku yang terkasih, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.